langsung saja, mari kita sambut pemateri pertama kita, Mas Heri Obi Darmawan. Mas Heri Obi Darmawan adalah co-founder dari channel YouTube Kamu Juga Bisa dan seorang profesional dalam pelatihan serta pengembangan konten digital. Dengan pengalaman luas sebagai mentor di berbagai program pelatihan bergengsi, beliau telah meraih sejumlah prestasi, di antaranya peraih medali perak di TikTok Indonesia, dan kini menjadi 335.000 followers di YouTube. Oke, langsung saja Mas Obi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Fili dan teman-teman semuanya dari Capendar Blitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apakah dapat mendengar suara saya dengan jelas? Oke. Oke, teman-teman semuanya, selamat pagi dan terima kasih ya sudah join di Capendar ini dan ada sekitar 140 orang lebih ya yang sudah join di pagi hari ini. Oke, dan terima kasih buat tadi Pak Sekda dan Pak Dias yang sudah memberikan sambutan yang luar biasa sekali untuk teman-teman semuanya di pagi yang cerah hari. Oke, teman-teman semuanya, di hari ini saya akan sharing ke teman-teman semuanya. Kita panggilnya teman-teman aja ya, biar kita kan akrab banget nih. Ya kan? Teman-teman UMKM ini kan seru-seru nih pastinya ya kan. Saya panggil teman-teman aja. Nah, di pagi hari ini saya akan menjelaskan soal sosial media untuk usaha teman-teman seperti apa nantinya. Sedikit perkenalan. Kan? Nama saya Hari Obi, bisa dipanggil Obi. Nah, saya sudah menjadi seorang content creator sejak tahun 2017 dan punya agensi sosial media sejak tahun 2018 atau sekitar 6 tahun yang lalu. Jadi, pekerjaan saya adalah mengelola sosial media dan sebagai konten. Nah, di konten di TikTok saya ada di Kamu Juga Bisa. Nanti teman-teman semuanya bisa kepoin saya. Di situ biasanya saya sharing tips dan trik bagaimana caranya memanfaatkan eh, kamera atau memanfaatkan smartphone untuk pembuatan konten dan juga tips dan trik soal sosial media. Dan di YouTube saya sudah ada sekitar 300.000 subscriber dan di TikTok sudah ada sekitar 145.000 followers. Dan saya mungkin sekarang kurang lebih sudah 800 video ya sudah saya produksi dan sudah mendapatkan likes sekitar 1,9. Nah, kenapa? Halo, salam kenal nih. Mbak Fitra, Bu Umi ya kan? Semuanya salam kenal. Wah, di kolom chat luar biasa sekali. Salam kenal semuanya. Nah ini benar kata Pak Sekda tadi ya, sekarang usaha UMKM itu sangat potensinya sangat luar biasa lagi, apalagi di untuk teman-teman yang sudah go digital nih, kan di Kota Blitar yang tadi sudah disebutkan ada di selatan Pulau Jawa, tapi kalau teman-teman bisa memanfaatkan sosial media, konten-konten digital itu lokasi itu nggak tidak menjadi halangan sekarang. Ya, lokasi tidak jadi halangan dan dimanapun teman-teman bisa berkreasi, teman-teman bisa memiliki peluang yang sama daripada lokasi-lokasi yang lain. Saya sudah bekerja sama dengan beberapa, sedikit gambar ya teman-teman, ya. Saya sudah beberapa brand yang bekerja sama dengan saya, baik untuk di sosial media maupun untuk platform saya. Dan agensi saya sudah mengelola banyak sekali ya bidang-bidang, mulai dari F&B, service, perhotelan, media, dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman semuanya yang pernah ke Malang, ngopi di ya, Amsterdam. Siapa yang pernah ngopi di Amsterdam kalau ke Malang? Buat teman-teman semuanya. Nah, itu sudah saya kelola dengan tim itu sekitar 7 tahun. Dan juga kalau F&B yang lainnya kayak warung warung di Malang juga dan beberapa hotel yang ada di lokasi Malang dan Batu, serta media-media yang ada di Jakarta. Biasanya, wah ini Kak Resta sudah pernah di Amsterdam ngopi. Nah, ada jasa juga di percetakan. Nah, itu saya punya pengalaman bagaimana UMKM itu bersosial media dan mendapatkan dampak yang luas dari sosial media itu. Dan saya pengen juga nih teman-teman di Trainer ya, nanti bisa memanfaatkan sosial media atau platform itu untuk mengembangkan usahanya. Pastinya kayak gitu. Nah, saya tanya ke teman-teman semuanya, kita sharing-sharing nih. Ya kan? Oh ya, sebelum itu saya tanya, siapa di sini yang eh, usahanya sudah aktif di Instagram ataupun di platform lain? Bisa angkat tangan atau di kolom komentar.
Saya Kak, wah mantap nih, ada banyak sekali ya. Belum optimal katanya. Ya kan ada yang belum optimal. Saya Kak semuanya. Oke. Nah, wah, ada banyak sekali nih ya. Ada banyak sekali ya teman-teman yang sudah benar-benar aktif di sosial media, tapi kebanyakan belum optimal, kan? Masih mau dioptimalkan. Wah, pas banget ini rezekinya teman-teman ya. Di sini kita belajar bareng bagaimana caranya mengoptimalkan sosial media di Cahpreneur ini. Nanti semuanya teman-teman akan belajar banyak dari mentor-mentor lain yang luar biasa, ya kan? Yang luar biasa lainnya itu semuanya nantinya bisa teman-teman belajar di situ untuk mengembangkan usahanya. Saya tanya ke teman-teman semuanya, kenapa sosial media penting untuk usaha Anda saat ini? Kenapa sosial media atau konten sosial media itu eh, penting saat ini untuk usahanya? Jangkauannya luas, benar kata Pak Eko, ya kan? Supaya dikenal banyak orang, benar. Tempat orang pada ngumpul, ramai di view story. Nah, jangkauannya luas. Wah, ini keren-keren, ya kan? Mudah menggait kaum millennials dan Gen Z, ya pastinya ya kan. Membangun brand, benar banget nih. Wah, banyak sekali ya, banyak inspirasi juga di sana. Bener banget semuanya. Wah, tepuk tangan ini Kak Fitri keren semua ya. Ini ya dari Cak ini sangat aktif pokoknya. Luar biasa nih, bersemangat nih. Wah, buat personal branding udah viral. Oke. Saya keep semuanya jawabannya itu benar semuanya ya karena the power of social media itu sangat berpengaruh nantinya buat usahanya teman-teman. Sedikit sharing ya. Saya dulu memikirkan sebuah usaha sosial medianya itu namanya Amsterdam. Dulu itu 7 tahun yang lalu itu sangat sepi teman-teman semuanya. Karena cafe itu atau coffee shop itu terpencil, tidak terlihat dari di bahu jalan itu masuk ruko, masuk lagi. Di pojokan sangat sepi sekali pengunjungnya itu bahkan cuma beberapa orang aja dalam 1 minggu. Setelah kita mengolah itu semuanya di sosial media dan banyak faktor lainnya, boom, kan, sampai sekarang dan sekarang menjadi salah satu coffee shop paling laris di Kota Malang. Gitu. Bukan hanya itu, di percetakan juga, ya kan? Bener banget kata Kak Devi ya, Purwanti, cepat dikenal masyarakat baik produk maupun personalnya. Bener banget, itu adalah kekuatan di sosial media. Kalau kita bisa memanfaatkan itu semuanya, nantinya itu bisa berdampak sekali pada usahanya kita. Seperti itu. Namun, nah, ini benar-benar harus ditekankan ya buat teman-teman semuanya yang ingin bersosial media untuk usahanya. Saya katakan, sosial media itu tidak mendatangkan uang, teman-teman. Sosial media itu tidak mendatangkan uang. Namun, sosial media itu mendatangkan pelanggan, ya kan? Baik itu calon pelanggan ataupun orang yang pengen kepo dengan produk kita. Kenapa? Ya, kenapa sosial media itu bukan mendatangkan uang? Sosial media itu menggrab orang-orang. Bener banget dengan jawabannya teman-teman tadi. Ya kan? Bener banget. Karena kenapa? Jadi orang-orang itu akan tahu produk kita, usaha kita itu dari sosial media. Nah, uang itu dihasilkan dari produk kita. Sosial media itu tugasnya adalah orang biar tahu, hey, aku punya produk ini loh, aku punya ini loh, lihat dong. Nah, kayak gitu tugasnya sosial media. Semakin banyak orang tahu, ya kan, potensi untuk mendapatkan yang diinginkan akan semakin besar. Bener apa enggak? Jika orang itu nggak tahu soal produk kita, usaha kita, skill kita, ya kan? Ya orang kan nggak tahu, kita nggak, oh, oh ternyata ada bisnis ini ya di Kota Blitar ya. Oh kayak gini kan. Sosial media, jadi mindset seseorang itu kalau bersosial media itu bukan mendatangkan uang, tapi mendatangkan pelanggan baru. Nah, nantinya ujung-ujungnya adalah pendapatan. Nah, pendapatan itu dapat dari mana? Faktor apa? Ya orang tahu produknya, oh produknya bagus ya. Coba deh. Oh, ternyata enak ya. Udah beli lagi, repeat order. Seperti itu. Selain kekuatan, udah ngerasain manfaatnya meski cuma tanya-tanya aja, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa nih, Kak Fitri, Poppy, Amalia. Tanya-tanya aja, siapa tahu ya. Jadi gini, mungkin aja pelanggan orang-orang yang tanya itu adalah orang yang tidak beli. Nggak masalah. Semuanya saya pengen beli produk di Blitar ya. Semuanya pecel Blitar. Saya saya nggak suka pecel Blitar, tapi saya tahu ada usaha pecel Blitar di situ. Oke, saya nggak beli, tapi saya bisa merekomendasikan ke orang. Seumpamanya ada teman saya, aku pengen cari loh pecel Blitar yang enak di mana ya? Ya, taunya saya di sosial media ini. Oh yaudah, ini loh.
Walaupun saya nggak beli, tapi ada potensi seseorang tuh bisa merekomendasikan usahanya dari mana? Dari sosial media. Sedikit gambaran kenapa sosial media itu sekarang itu sangat dibutuhkan ya, karena ini menurut data ya teman-teman semuanya, ada sekitar 185 juta orang di Indonesia itu yang saat ini berpotensi menjadi pelanggannya teman-teman. Ya, kan? Ini data. Dan siapa di sini yang belum mengaktifkan TikTok untuk usahanya? Bisa di kolom yang belum mengaktifkan atau belum punya TikTok untuk usahanya. Siapa ini? Kak Muhammad Alma. Wah, nggak punya TikTok, belum. Sementara masih Instagram dan Facebook. Oke, saya belum, Kak. Sudah punya TikTok. Wah. Gitu. Saran saya teman-teman semuanya buat usahanya sekarang itu, teman-teman semuanya itu aktifin TikToknya. Aktifin TikToknya, eh, aktif di TikTok. Wah, Kak Dia, sebentar saya mau wawancara sebentar ya. Halo Kak Dia, Ikmala. Halo Kak Dia Ikmala, bisa open mic? Halo Kak Dia. Wah, ini keren banget nih Kak Dia ya. Sekali FYP order sebulan full. Alhamdulillah. The power of social media. TikTok teman-teman. Kenapa? Kak Dia tadi ya barusan cerita itu. Kenapa? TikTok adalah salah satu sosial media yang sekarang paling besar di Indonesia. Gitu. Sosial media paling besar dan TikTok, pengguna TikTok paling besar di dunia itu ada di Indonesia. Jadi kalau teman-teman pengen memanfaatkan sosial media sekarang yang paling cepat menurut saya daripada Instagram adalah TikTok. Itu yang paling cepat sekarang. Gitu. Paling cepat itu. Saya sudah pernah FYP dan lumayan menaikkan penjualan. Bener banget. Sekali FYP, boom. Sekali FYP, boom. Gitu. Sekarang TikTok itu. Barusan saya search di TikTok. Saya nggak nge-search di Google ya teman-teman. Saya search di TikTok kuliner dan berita. Keluar banyak. Nah, mungkin aja kalau teman-teman semuanya bisa memanfaatkan TikTok, yang keluar adalah usahanya teman-teman. Contoh kayak oleh-oleh Blitar gitu. Oleh-oleh Blitar yang keluar usahanya teman-teman kan lumayan nih. Ya, kan? Lumayan banget bisa menggrab pelanggan. Tuh. Nah, ada dua sesuatu ya di apa namanya di sosial media adalah sebuah konten itu bisa berdampak. Dampak untuk usahanya, berdampak untuk penjualannya. Nah, ini adalah salah satu dampak dari sosial media. Sebentar, saya kasih sound ya. Oke. Nah, ini konten ini teman-teman tahu nggak movement tumpuk di tengah? Ada yang pernah dengar tumpuk di tengah? Oh iya, Kak Ayu tahu ya. Oke, semuanya. Wah, tahu semuanya tumpuk di tengah. Nah, ini adalah movement the power of social media yang menggebrakan movement, salah satu movement yang bagus seperti ini. Kita akan lihat videonya sebentar. Teman-teman, kita ini kan selalu ingin berguna, membantu orang lain, atau paling nggak meringankan beban mereka yang ada di sekeliling kita. Betul nggak? Nah, kami punya satu ide sederhana yang semoga bisa jadi kebiasaan baik yang menular, dan akhirnya banyak orang jadi terbantukan karenanya. Begini caranya. Setiap habis makan dan minum di luar, kami ingin mengajak kalian untuk selalu menumpuk semua piring dan mangkok yang sudah kalian selesai gunakan di tengah meja. Udah, itu aja. Gampang kan? Loh, kenapa? Mungkin kamu bertanya. Buat kami, alasan utamanya adalah karena dengan sedikit saja usaha dari kita sebagai pelanggan, kita bisa sangat membantu para pramusaji yang sudah bekerja keras melayani kita. Pelayanan juga jadi cepat, ringkas, dan efisien karena meja akan jadi bersih dalam satu tarikan. Bekerja di industri pelayanan tidaklah mudah. Pekerjaan yang penuh interaksi dengan berbagai macam pelanggan pasti sangat melelahkan, baik secara fisik maupun emosional. Dengan membiasakan tumpuk di tengah, ditambah sebuah senyuman dan ucapan terima kasih, pasti akan ada rasa penghargaan dan empati yang dirasakan mereka-mereka yang melayani kita. Sesuatu yang gampang,
bisa dilakukan kapan saja di mana saja, dan dampaknya besar buat orang lain. Mau coba? Oke, teman-teman semuanya, ini adalah sebuah movement yang dibuat sama salah satu agensi kreatif di Jakarta, namanya Ciritera, ya kan? Kontennya berdampak, bukti teman-teman yang ada di Blitar, ya kan? Saat ini sudah tahu nih, ya, hal simpel tapi keren, bener kata Kak Fendi Setiawan, ya kan? Ini adalah sebuah movement yang dibuat di Jakarta, teman-teman. Tapi sebuah konten ini bisa sampai dan berdampak ke teman-teman, contoh aja di teman-teman yang ada di Blitar yang saat ini. Secara tidak langsung, teman-teman semuanya itu sudah melakukan itu. Bahkan melakukan itu gara-gara menonton sebuah konten. Itu konten yang berdampak. Bayangkan jika itu adalah konten yang teman-teman buat untuk usahanya ataupun untuk individunya teman-teman. Bayangkan kontennya teman-teman itu berdampak luas. Sama kayak movement ada tubuh di tengah seperti ini. Pastinya luar biasa banget ya teman-teman semuanya. Jujur, tumbuh di tengah ini untuk Ciritera atau yang punya usaha, ya, si owner bisnisnya itu dia itu nggak dapetin apa-apa, nggak dapetin uang dari movement tumbuh di tengah ini. Namun dia mendapatkan attention, perhatian orang-orang. Oh ternyata Ciritera atau yang punya usaha itu bisa loh buat kayak gini. Akhirnya ada banyak merek-merek atau brand-brand yang bekerja sama Ciritera untuk membuat sebuah movement seperti itu. Yang awalnya membuat movement yang dalam tanda kutip tidak mendapatkan uang dari situ karena dampaknya besar, akhirnya banyak dia mendapatkan klien-klien, mendapatkan brand-brand dari situ. Coba bayangkan itu di usahanya teman-teman nantinya seperti apa. Ini yang sudah pernah saya lakukan juga, ya kan? Di salah satu klien saya, kita membuat sebuah movement yang ramai sekali, ya kan? Akhirnya di Malang tuh ramai dan akhirnya tahu si punya usahanya itu. Oh ternyata di sini ada yang usaha kayak gini ya. Orderan masuk, orderan masuk, orderan masuk. Seperti itu. Itu di kasus pada saat dipercetakan. Kayak gitu. Dan selain berdampak, konten juga berdampak dari penjualan teman-teman semuanya. Contoh yang ada di samping ini itu adalah konten saya. Saya mendapatkan 3 juta penonton di satu konten saja. Saya itu di TikTok itu juga afiliasi ya, elektronik karena niche saya itu adalah elektronik. Ya kan. Saya jualan TWS di situ, apa headset Bluetooth. 3,1 juta orang itu melihat konten saya. Penjualannya sampai 1.500 pieces teman-teman. Ya 1.500 plus lah. Saya nggak tahu exact numbernya berapa, mungkin sampai 1.700 ya. 1.500 plus penjualan di situ. Dengan TWS yang harganya pada saat itu 150 ribuan. Perputaran uangnya dari situ. Mas kok ini kok 3 juta tapi yang beli cuma 1.500. Sosial media itu bukan mendatangkan uang tapi pelanggan, ya. Oh ternyata dari 3 juta penonton itu yang jadi pelanggan saya dan yang akhirnya mendapatkan ada sekitar 1.500 plus orang. Cuma dalam satu konten. Bayangkan itu kontennya teman-teman. Mungkin teman-teman yang bergerak di UMKM di cemilan, wah bikin konten, ini FYP. Kayak tadi ya, kayak contoh dari Mbak Dia ya, tadi ya, rame, viral, penjualan full 1 bulan. Bayangkan itu the power of social media. Dan yang kanan itu saya bikin sebuah konten di agensi saya di warung warung ya di Kota Malang. Penontonnya 10.000. 10.000 itu adalah orang ya teman-teman ya. Itu bukan robot, itu bukan apa. Kecuali teman-teman nanti beli view ya. Jangan, saya harapkan jangan. Organik saja. 10.000 orang menonton. Ya kan? Ini saya ingat banget cerita ini. Ini salah satu aja ya ceritanya itu. Saya dan tim saya itu mengupload di hari-hari yang bukan weekend. Pada saat weekend rame gitu. Ramenya itu nggak seperti biasanya. Nah, karena kebanyakan orang-orang itu menonton konten ini. 10.000 nontonnya teman-teman. Tapi bayangkan aja mungkin 10% dari 10.000 adalah pengunjungnya. 1% aja. 10.000, 10%-nya mungkin 1.000 orang ya. Kalau 1% yang 100 orang datang dong gara-gara konten ini. Itu kan berdampak sekali ya teman-teman ya. Itulah kekuatannya sosial media. Kampanyenya mengajak gerakan bersama. Ada
Nah, ini untuk karakteristik di media sosial ya, teman-teman semuanya. Kenapa saya tekankan sekarang nih, teman-teman di Blitar? Kata Pak Sekda tadi ya, saya mengutip kayak Malang, Surabaya, Jogja itu kota besar, ya kan? Otomatis banyak aktivitas. Blitar pun juga bisa, ya kan? Saya tahu yang namanya beberapa coffee shop di Kota Blitar pada saat saya lagi ke sana itu dari TikTok, teman-teman. Nggak dari Instagram, dari TikTok. Bayangkan itu, ini saya milenial, saya bayangkan teman-teman Gen Z pasti lebih aktif di TikTok. Bayangkan kalau saya nge-search, saya pada saat semuanya ada wisatawan dari mana ya, kayak Malang gitu, main ke Blitar, pengen beli oleh-oleh, search di TikTok oleh-oleh Blitar. Bayangkan itu usahanya teman-teman yang keluar videonya. Pasti orang itu akan milih itu daripada orang bingung ya cari apa ya gitu. Sekarang coba nanti teman-teman semuanya di TikTok search aja kayak wisata Blitar, oleh-oleh di Blitar. Orang-orang itu kayak gitu sekarang. Bukan lagi apalagi kayak Gen Z ya, bukan lagi kita cari di Google, kita cari di blog ya, blogspot gitu, atau di website oleh-oleh Blitar. Enggak, sekarang di TikTok teman. Instagram, TikTok, Instagram baru YouTube. Kan? Mungkin posisinya Facebook itu ada di antaranya Instagram dan YouTube. Facebook seperti itu. Betul banget. Please teman-teman semuanya di Blitar Jackpreneur, habis ini aktifkan TikToknya. Banyak teman-teman baca aja di kolom chat ini sekarang ini. Teman-teman baca aja di kolom chat ini, ada banyak sekali yang sangat terbantu atau mendapatkan penjualan dari si closing kan dari TikTok. Dan ini ya karakteristiknya media sosial teman-teman semuanya, bisa jadi referensi juga kayak gitu seperti apa. Yang penting di sangat terbantu dari TikTok. Benar kata Kak Devi ya, ketika sekarang itu semuanya sangat-sangat terbantu dari TikTok. Buat teman-teman, Mas, aku kok cuma di Instagram aja ya, nggak fokus di TikTok. Sekarang waktunya di TikTok, kayak gitu loh. Seperti itu. Iya benar, benar juga kata teman-teman ya di sini ya. Ada dari owner masih kesulitan jualan di TikTok apalagi ads. Oh ya, nanti ada ads-nya itu bisa banget. Facebook juga mantul. Iya benar, Facebook juga mantul ya. Buat beberapa usaha, Facebook itu juga masih relevan. Gitu. Dan apa salahnya? Ya kan? Teman-teman, ngupload konten di TikTok itu gratis. Ya kan? Bikin konten itu gratis, sudah upload aja di TikTok. Biar TikTok nantinya teman-teman memarketingkan usahanya. Oke, saya tanya nih. Ada eh, dua pertanyaan nih. Kalau buat teman-teman, pilih mana nih? Membuat konten sempurna tapi nggak ada yang nonton, atau membuat konten sederhana tapi banyak yang nonton? Pilih yang mana? Bikin konten sempurna, bagus banget tapi nggak ada yang nonton, bagus banget. Atau bikin konten yang biasa-biasa aja, sederhana tapi banyak yang nonton. Yang mana nih ya? Yang bawah, oke, yang sederhana. Wah, rame sekali nih ya grup chat ini ya. Ya, gini teman-teman. Enak jadi TikTok. Kita nggak perlu sesempurna mungkin untuk bikin konten. Cukup pakai HP aja. Ya. Coba pakai HP aja, teman-teman bisa langsung membuat konten di TikTok. Bahkan TikTok sangat merekomendasikan apa ya, pembuatan konten di HP. Sempurna tapi banyak yang nonton benar. Sederhana. Jadi kalau saya kiblatnya, eh, mohon maaf ya teman-teman ya, tapi saya itu lebih cenderung ke kuantitas daripada kualitas sekarang di sosial media ataupun di TikTok. Kuantitas banyak upload 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 upload. Gitu. Kalau kita mikirin kita bikin eh, perfect banget ya, wah videonya harus bagus, estetik dan lain-lain. Satu, kita harus investasi yang banyak di alat kan kamera, HP iPhone 15 atau 16, kan editing dan lain-lain. Kan makan waktu yang jauh lebih panjang. Sedangkan yang sederhana, ya kan, yang sekarang kita pakai itu bisa jadi alat untuk membuat sebuah konten. Kuantitas baru kualitas. Nanti sepanjang teman-teman membuat, ya kan, semakin banyak kuantitas, maka kualitas itu nantinya saya percaya nanti kualitas itu akan benar-benar ada gitu, benar-benar ada. Terlepas pun atau tidak, yang penting pesan yang disampaikan benar.
Dan juga bagus itu relatif ya, keren itu relatif. Bagus menurut saya belum tentu bagus untuk teman-teman. Ya kan? Menurut teman-teman bagus, menurut saya nggak bagus. Nah kan relatif. Ya, soalnya kenapa? Ya udah, bikin yang biasa aja gitu. Nggak butuh tim nih, Kak Febian. Semuanya itu bisa. Ya kan? Apalagi UMKM ya, teman-teman semuanya. Palu gak ada lah. Ya kan? Harus benar-benar dikerjakan. Bisa nih teman-teman bikin konten pakai HP, edit di HP juga, upload langsung. Editnya pakai CapCut langsung ya kan? Di TikTok kayak gitu. Karena kenapa? Kalau kita mikirin waktu ya kan, Mas, saya nggak bisa ini Mas, HP saya HP kentang dan lain-lain. Gak masalah, gasit. Yang penting apa? Orang tahu dulu usaha kita apa, kemampuan kita seperti apa. Sambil menjawab ya, ternyata ada pertanyaan juga dari teman-teman nih. Kak, gimana dari Kak Martias? Kak, gimana caranya berjualan di sosial media, terutama TikTok, di mana saya benar-benar belum aktif cara mendapatkan bank atau produk di bisa FYP karena selama ini saya berjualan offline. Kak Martiasi, coba dulu ya, Kak Martiasi, coba dulu upload di TikTok. Nanti kita akan tahu feel-nya seperti apa. Dapatin view cuma 10, dapatin view cuma 100, dapatin 1000, dapatin 10.000. Kita akan tahu. Karena kalau kita belum mencoba, ya kan? Kak, aku belum nyoba, tapi aku pengen FYP, penonton banyak. Coba dulu. Bukan ngebayangin. Karena semakin kita ngebayangin kompetitor-kompetitor yang lainnya, itu semakin sudah membuatnya. Gitu. Bukan karena good looking nih, Kak Rohma. Sekarang itu tidak perlu good looking, ya kan? Untuk di TikTok, beneran. Set board, kalau teman-teman tahu kontennya, sebentar saya lihat. Ayo ngomongin good looking ya, kita nggak tidak set board, lihat berapa dia kemampuan dia ya kan. Set board, kalau teman-teman lihat ini di TikTok ya kan, bener. Set board, dan yang good looking nggak perlu. Bahkan tidak terlihat orangnya pun sekarang tuh bisa, cuma kelihatan produk aja. Suara pakai AI selesai, suara pakai AI selesai. Yang penting upload, upload, upload. Kuantitas, kuantitas, kuantitas baru kualitas. Seperti itu. Dan di pembuatan konten, teman-teman semuanya, itu adalah proses pembuatan kontennya. Ada pre-production, production, post-production, dan distribution. Serius, ini nggak ribet kalau teman-teman bisa mempraktekannya atau terbiasa mempraktekannya. Ini nggak ribet, saya yakin. Kayak gitu. Nah, kalau saya tanya ya ke teman-teman ya di kolom chat ya, kendala pada saat teman-teman ingin membuat sebuah konten itu apa? Kendala terbesarnya. Bisa di kolom chat, ide, ya kan, kurangnya ide, nggak mood, malas ngedit, ide, HP kentang, nggak masalah, ide, ide, ya kan, konsisten upload, nggak sempat edit, kesibukan, malas ngeditnya, oke, konsistensi, repot lain, HP cepet panas, langsung aja tempelin di ubin ya, nggak cepet panas, oke, no view kadang mental down, nggak masalah, no view kadang nggak mental, mental down, bikin terus, bikin terus, bikin terus. Kendala pada saat membuat konten yang paling besar itu adalah cari ide. Itu adalah kendala yang saya alami dan saya survei ke banyak orang. Itu adalah cari ide. Bener apa enggak, teman-teman? Kita saudara coach. Betul. Nah, sekarang saya tanya nih, teman-teman semuanya. Ini pertanyaan yang serius dan mungkin harus dijawab. Di sini siapa yang kalau ngomongin soal ide ya, wah susah nih cari ide nih, eh, Mas, untuk bikin konten. Ide itu nggak ribet. Yang ribet itu adalah apa yang ada di kepala kita. Itu serius. Oke, saya tanya di sini ya teman-teman ya. Di sini siapa yang bisa ngelipat baju? Di sini siapa yang bisa ngelipat baju? Bisa nggak ngelipat baju? Mbak Fitri bisa ngelipat baju? Bisa dong, Mas. Oke, bisa ya. Wah, bisa semua.
Remeh nggak ngelipet baju itu, gampang nggak teman-teman? Wah, bisa semua nih, gampang, gampang banget ya kan? Itu ada basic life skill ya untuk ngelipet baju ya. Gitu. Oke, kita lihat, Mas, ide. Aku itu nggak punya ide, Mas. Ribet pokoknya. Ya kan? Nggak bisa ngonten karena nggak punya ide. Gini aja, saya tunjukkan faktanya. Teman-teman sekarang buka YouTube-nya, cari aja cara melipat baju. Lihat berapa penontonnya, teman-teman. Ini membuktikan, ini cuma dua konten ya, 7 juta orang di Indonesia itu nggak bisa ngelipat baju. Ini cuma dua konten ya. Lihat aja di YouTube, guys. Sekarang. Ya kan? 7 juta orang, teman-teman, dari dua konten itu nggak bisa ngelipat baju. Itu tandanya, ya kan? Hal yang kita pikir remeh, sederhana. Ternyata banyak orang yang cari. Bener apa enggak? Ya kan? Ada 7 juta orang loh, teman-teman. Bayangkan itu kalau gitu. Emang ide itu nggak usah ribet-ribet. Apalagi buat ide konten ya. Ide konten buat usahanya teman-teman ya. Cara ngerebus air bisa jadi ide konten. Mungkin aja Kak Anis. Ya kan? Ini ini fakta teman-teman. Di YouTube itu 7 juta orang loh. Dua konten itu gimana cara ngelipet baju. Cara bernafas bisa jadi ide. Ya bisa. Gitu. Nyari keripik Kak Anissa. Mungkin oke. Ya kan? Nyari keripik Kak Anissa mungkin bisa pakai ide-ide. Idenya nggak ribet, isi kepalanya benar. Kitanya yang biasa ribet. Kita harus cari ide yang extraordinary, yang nggak ada. Orang-orang tuh nggak punya idenya. Teman-teman, nggak perlu kayak gitu. Karena menurut yang sederhana aja lebih banyak yang cari. Ya kan? Contoh, ya kan? Ini ada nih dari My Roti Blitar, ya kan? Aduh, My Roti Blitar. Contoh aja, ya kan? Bikin kontennya itu apa sih? My Roti Blitar itu selesai. Oleh-oleh di Blitar itu apa sih? Ya My Roti Blitar. Selesai. Contoh. Bikin konten kayak gitu. Gak usah ribet-ribet teman-teman. Namun ada sebuah cara yang bisa teman-teman praktekkan pada saat ingin cari ide yang banyak untuk kontennya. Seperti ini. Ada namanya teknik 5W1H ya. Jadi teman-teman nanti tulis aja di kertas, ya kan setelah acara ini nggak masalah. Di kertas itu kayak 5W1H. Contoh, when, who, where, why, what, and how. Maksudnya apa? When itu kapan, who itu siapa, where itu di mana, why itu kenapa, what itu apa, dan how itu bagaimana. Teman-teman tulis itu bisa jadi 6 ide konten, teman-teman. Dari hal yang paling sederhana. Dari hal yang paling sederhana, dengan teknik ini teman-teman gak perlu ribet lagi cari ide, cuma tulis ini aja. Contoh, kalau semuanya saya punya usaha keripik tempe. Blitar mungkin eh, pecel ya. Seumpamanya saya punya keripik tempe, mas saya nggak punya, saya nggak saya nggak bisa cari ide, tapi saya bisa pakai 5W1H. Saya bikin kontennya kayak ini. Apa sih keripik tempe itu? Balik lagi ya, mungkin hal ini remeh ya buat kita yang punya usaha. Ya kita setiap hari itu tahu mas keripik tempe itu kayak gimana, cara bikinnya kayak gimana. Tapi orang lain di luar sana itu nggak tahu keripik tempe itu seperti apa. Sama kayak tadi, cara ngelipat baju. Mungkin buat kita itu hal yang remeh ya. Tapi yang di luar sana nggak tahu orang. Kayak kemarin di Banyuwangi ya, teman-teman ya, sedikit di Jagoan Banyuwangi, ada teman-teman itu yang, mas aku itu sehari-hari bikin kopi mas, kopi Arabica, atau bikin roti. Nah, ternyata habis dia pakai ini, ternyata mereka sadar, oh ternyata orang-orang itu juga butuh ya informasi sesederhana itu. Contoh aku bikin konten, apa sih keripik tempe itu? Udah aku bikin kontennya, selesai. Banyak orang yang nggak tahu. Siapa sih yang cocok konsumsi keripik tempe? Satu konten lagi, selesai. Kayak gitu. Gimana sih apa bisa beli keripik tempe ini?
mungkin usahanya teman-teman dia masih bikin pengen beli pecel Blitar yang enak ini. Kapan sih waktu yang tepat untuk nikmatin keripik tempe? Cuma gitu-gitu aja. Kenapa keripik tempe itu sehat? Kenapa usahanya teman-teman? Contoh ya, sampai di mana ya? Eh, kenapa Yamazaki My Roti Blitar itu enak atau sehat dikonsumsi? Oh ternyata dijelasin di kontennya. Oh pakai bahan ini. Selesai. Bagaimana sih cara membuat, ya kan? Itu suka nih orang-orang nih. Cara menjebak, kali ini contohnya dari Kak Anissa Alfia, usahanya adalah nyari keripik. Bagaimana caranya membuat keripik yang renyah? Bagaimana caranya menyimpan keripik biar awet? Cuma itu aja kontennya. Itu adalah konten yang benar-benar dibutuhkan sama orang. Sederhana sekali, teman-teman. Sederhana sekali. Ada sedikit pertanyaan, Kak, gimana sih ngomong nggak belibet? Katanya yang voice over bisa lebih diminati. Kalau teman-teman sekarang ini, di awal itu pas saya tuh grogi ngomong depan kamera, eh, nggak pede depan kamera, udah pakai voice over atau direkam suaranya aja, tempelin di kontennya, selesai. Mas aku nggak bisa pakai AI, teman-teman. AI sekarang itu sudah pakai bahasa Indonesia. Tuh. Kalau nggak pede sama suaranya, kalau nggak pede ngomong depan kamera, cuma suaranya aja. Kalau suaranya nggak pede, pakai AI yang bisa bahasa Indonesia. Ada di CapCut, teman-teman. Kak Atika Rotikui. Halo Kak Atika Rotikui. Bikin konten masak malah FVP gitu. Ya emang konten sederhana kan sekarang itu. Gitu. Nanti saya akan menjawab dari Pak eh, Semiramen Coffee ya. Saya akan jawab nanti pas sesi Q&A. Teman-teman, nanti coba ya. Nanti coba karena kita keterbatasan waktu karena untuk eh, mencoba. Nah, nanti coba teman-teman semuanya di rumah PR-nya itu yuk teman-teman bikin 5W1H ini dari usahanya teman-teman nanti ya. Ditulis ya. Tulis 5W1H. Kak, aku nggak bisa nulis. Nggak apa-apa. Jangan pakai AI dulu ya. Jangan pakai ChatGPT dulu. Teman-teman tulis aja dulu karena kalau teman-teman bisa praktekin dulu nanti terserah teman-teman mau pakai AI atau enggak. Ya itu cuma membantu aja. Seperti itu. Yuk dicoba ya teman-teman ya untuk mempraktekkan 5W1H-nya itu gimana caranya sekaya itu. Nah, enaknya di sosial media kalau kita, Mas, aku sudah bikin konten nih, tapi kontenku oke. Aku pengen melebarkan konten aku. Teman-teman bisa beriklan di situ. Contoh ini di TikTok, di Instagram ya. Kalau teman-teman sekarang gini, kalau kalau teman-teman mengiklankan kontennya itu di koran, di billboard, itu kan biayanya besar, pasti ya, jutaan bahkan puluhan juta. Kalau di sosial media, teman-teman itu kayak di Instagram, itu startnya itu cuma 20.000 aja loh, teman-teman. Bisa ngiklan 20.000 aja. Dan teman-teman bisa target audiensnya atau calon customernya itu bisa teman-teman pilih di mana mereka berada. Itu enaknya. Kalau seumpamanya, kalau teman-teman seumpamanya itu ya pengen melebarkan lagi. Contoh kayak gini. Saya punya klien di Malang. Eh, kita iklankan. Klien saya itu ada di Malang. Usahanya di Malang. Tapi setiap weekend, ya kan, cuma Sabtu Minggu, itu adalah orang-orang yang beli di sini itu kebanyakan orang-orang yang dari Surabaya. Mereka liburan ke Malang, ya kan? Mereka mampir ke sana. Kita dari tim itu mengiklankan kontennya itu bukan di Malang, teman-teman, di Surabaya. Itu bisa. Sebenarnya teman-teman sekarang pangsa pasarnya kayak mungkin yang ada usaha furniture, ada usaha-usaha crafting, oleh-oleh, pernak-pernik. Terus sekarang, Mas aku pengen nggak cuma di Blitar aja yang karena usaha aku pengen di Surabaya atau di Jakarta.
tahu usahaku, biar pesananku dari mereka. Teman-teman bisa beriklan untuk mentargetkan iklannya itu orang-orang yang di Jakarta atau Surabaya, yang cuma bisa melihat iklan itu. Bisa, teman-teman. Enaknya di sosial media itu kayak gitu. Kalau di billboard kan terbatas ya, cuma orang-orang yang lewat aja. Ya. Bener kata Kak Arin ya, pernah pasang iklan di IG lumayan balik modalnya teman-teman. Punya pengalaman di situ memberikan. Saya juga beberapa, hampir semua orang itu yang klien-klien saya itu harus mengiklankan konten ini. Biar apa? Biar semakin banyak orang terjangkau dengan konten kita. Contoh kayak ini, kan? Ini adalah di Kota Malang, di 15 kilometer dari wilayah yang saat ini saya ada, itu ada sekitar 1 juta sampai 1,3 juta orang estimasinya. Kan? Pasti nanti ada strategi-strategi yang akan lebih mengerucut ya. Ini potensi teman-teman, ada 1 juta orang di sini yang mungkin aja eh, menjadi apa ya, calon customernya teman-teman seperti apa, seperti itu. Ketimbang teman-teman beli view, beli followers, itu tidak saya sarankan karena itu akan nantinya mempengaruhi akunnya teman-teman. Sebaiknya teman-teman organik atau membuat konten sendiri dan beriklan. Karena beriklan itu salah satu yang efektif untuk menjangkau lebih luas pelanggan kita, calon pelanggan kita. The power of content, the power of social media itu seperti itu. Dan tentunya manfaat konten di sosial media untuk usaha kita itu apa? Benar tadi saya juga baca di kolom chat ya, meningkatkan brand awareness kita, membangun kepercayaan dan kredibilitas tentunya dalam usaha kita, meningkatkan interaksi, kita bisa bertanya langsung dan tanya jawab. Tadi juga saya baca di kolom chat, tanya-tanya aja tapi nggak beli, nggak masalah. Siapa tahu dia tanya-tanya untuk orang lain. Nanti bisa merekomendasikan. Meningkatkan penjualan dan memperkuat loyalitas pelanggan. Itu pasti. Jujur saya sekarang tahu di Blitar, ya kan, di Blitar tuh banyak sekali coffee shop baru ya. Bahkan kayak pesan kopi di Blitar tuh sudah ada. Ya kan? The power of social media. Saya tahunya itu dari sosmed. Saya nggak tahu apa-apa Blitar itu punya coffee shop apa enggak. Sebelumnya saya nggak tahu. Saya search aja di TikTok dan Instagram. Blitar banyak sekali coffee shopnya. Karena saya pencinta kopi. Dan ini adalah salah satu keuntungan teman-teman semua yang nanti di Blitar Cahpreneur nih ya. Teman-teman akan bertemu mentor-mentor yang luar biasa nantinya. Dan bisa meningkatkan skillnya teman-teman nantinya seperti apa. Pokoknya luar biasa sekali. Tentunya saya balik lagi manfaatnya adalah brand awareness, orang tahu kelebihan dari produk kita seperti apa, kredibilitas, percaya, ya kan? Orang percaya dengan konten apa dari produk kita, dari konten yang kita buat di sosial media, meningkatkan interaksi langsung, tanya ke pelanggan, berinteraksi di situ, meningkatkan penjualan pastinya dan memperkuat loyalitas pelanggan. Kayak gitu. Siap go digital teman-teman semuanya dan siap ada di TikTok teman-teman semuanya. Insya Allah mantap ya. TikTok habis ini teman-teman bikin 5W1H langsung upload di TikTok konten. Lumayan langsung dapat 6 konten di TikTok. Teman bisa langsung eh, apa ya? Langsung beraktivitas di TikTok. Siapa tahu nanti ada penjualan dari usahanya teman-teman. Gitu. Wah, pada siap semua nih ya, Go Digital dan banyak sekali pertanyaannya Kak Fitri ya di situ ya. Saya sampai bingung banyak sekali pertanyaan. Oke teman-teman semuanya, terima kasih banyak singkat saja dari saya. Kita langsung saya balikan lagi ke Kak Fitri untuk sesi tanya jawab. Oke, Kak Fitri. Oke, wah, baru saja kita disuguhi materi luar biasa dari Mas Obi mengenai digital marketing,
tips dalam menghadirkan cuan melalui konten sederhana tapi bisa viral. Nah, ini antusias dari teman-teman nih sangat luar biasa ya, Mas Obi. Ya, bener Dari banget. kolom chat Zoom sudah nggak sabar kapan nih sesi Q&A. Jadi langsung saja kita buka sesi Q&A kepada teman-teman. Silahkan untuk raise hand terlebih dahulu dan on cam. Nanti akan saya pilih nih siapa yang sangat bersemangat. Silahkan raise hand terlebih dahulu teman-teman. Bisa aktifkan fitur raise hand-nya. Karena ini pasti pertanyaannya akan terbatas ya. Oke, siapa lagi ya? Oke, mungkin kita mulai dari Kak Muhammad Almas. Silahkan untuk on mic terlebih dahulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat siang untuk teman-teman semua dan coach dan MC sekalian. Yang saya kan belajar usaha kuliner, Ya, yaitu roti gepeng. Nah, masalahnya ketika proses berjalan dan masuk, cuman apa orang kita tuh cenderung ketika sudah merasakan itu sudah selesai, nggak beli lagi. Nah, di situ di sisi lain saya juga melihat banyak banyak juga restoran di Blitar itu cuma bertahan berapa bulan itu sudah tutup lagi, ganti biar masuk lagi. Penjualan berapa bulan tutup ganti lagi, seperti itu. Jadi untuk bisa apa ya eh, mengatasi hal seperti itu loh. Jadi orang incip sudah selesai gitu aja. Gimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Terima kasih. ya. Oke, Kak Fitri kita langsung jawab satu persatu atau kita kumpulkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Langsung saja Mas Obi, silahkan. Kalau menurut saya ya, tadi kayak usaha roti gepeng dan teman-teman yang lain itu ada. Kalau menurut saya Pak ya, sebagai seorang pelanggan, ya kan, ada namanya usaha itu yang musiman. Dan saya punya banyak teman, dia itu emang fokus di bikin usaha yang musiman aja. Dia naik, habis itu kalau turun dia ganti lagi ke musiman itu ada. Saya punya teman seperti itu, usahanya seperti itu. Ya, dia mendapatkan cuan banyak dari yang musiman seperti itu. Nah, pertanyaannya kenapa kok usahanya itu sekali coba eh, orang nggak datang lagi? Kan cuma penasaran aja. Ini the power of social media itu ada mendatangkan orang yang pengen mencoba itu, ya nggak? Kalau dicoba, nah baru itu kekuatan produknya nih, Pak nih. Kalau produknya kuat, kalau mungkin rasanya unik dan lain-lain, orang akan ada repeat order, repeat order, repeat order, repeat order. Jadi menurut saya, saran saya, ya kan, kekuatan produk itu salah satu yang fundamental dari itu semuanya. Sosial media itu hanya memarketingkan konten kita. Kalau produk kita sudah oke sekali ya kan, udah menurut kita oke banget. Mas, kita memarketingkannya itu orang balik lagi, oh, aku tahu nih ada roti X, enak, kita coba. Nah, enak, udah balik lagi, balik lagi, balik lagi. Nah, pertanyaannya, kalau produk aku udah oke sekali, kenapa ya orang itu nggak balik ya lagi ya? Padahal produk aku udah oke sekali, udah enak. Ya kan? Ya satu, eh, kebiasaan juga. Kan? Kita nggak ngemukir lagi generasi sekarang, coba, 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 ya kan? Coba, coba, coba aja, nggak ada loyalitas di situ. Tapi at least dari sosial media orang itu bisa mencoba. Keputusan terakhirnya ada di customer dan si produknya. Kalau menurut aku itu kan. Gitu, Kak. Oke, Ya, iya Mas. oke, mantap. Oh iya, Mbak Fitri, saya izin nyoba jawab pertanyaan dari yang tadi ya. Saya janjiin satu dulu dari saya, Oke, dari ya, Pak Paus ini. oke, Nah, silakan Mas. oke, cara membuat konten yang sesuai dengan karakter produk kita dan mempunyai definisi besar dari produk-produk lain. Karena saya rasa konten Amstir memiliki definisi besar pada coffee shop. Gini, kalau pada saat studi kasus ya, konten Amstir itu kita nge-breakdown terlebih dahulu, kekuatannya terlebih dahulu nih, Pak. Kekuatan dari si produknya dulu.
Saya ingat sekali kita mencoba menu-menu itu semuanya, ya kan? Kekuatannya ada di mana? Oh, ada di sini. Kita gasin yang ada di sini. Kita bikin cerita menarik. Kalau dulu kita mikir ya, kita mikir dulu, sekarang pakai AI udah bisa ya Pak ya? Mempersingkat waktu. Pakai AI aja sekarang. Kita mikir ceritanya kayak gimana. Nah, kalau Amster itu based on story, cerita. Kita membangun emosional seseorang di situ. Ya emang planningnya seperti itu. Emosi seseorang dari cerita, dari produk yang kita coba, kuatin produknya sudah kuat, baru dilempar ke sosial media. Storytellingnya harus bagus. Sekarang storytelling sudah bisa pakai ya, kayak gitu. Oke, Mbak Fitri. Oke, langsung saja ke pertanyaan berikutnya dari Kak Bagus Putro. Boleh untuk on mic, Kak? Baik, terima kasih Mbak. Selamat pagi Mas Obi. Selamat pagi, Mas Bagus. Mas, sebenarnya untuk kendala ketika saya bikin konten, kebetulan saya juga berkecimpung di dunia yang sama dengan Mas Paus tadi. Kita bikin apa namanya, ada kedai coffee shop kecil gitu. Cuman kita pakai food truck, jadi eh, kita bisa moving kemana-mana. Semuanya. Nah, untuk kendalanya sebenarnya saya sempat beberapa kali bikin konten yang ngikutin yang lagi viral buat kita boosting views atau like atau apalah itu, eh, komen dan segala macam. Cuman yang jadi problemnya adalah ketika kita bikin ngikutin sesuatu yang lagi viral, sedangkan yang lagi viral itu sebenarnya kurang cocok dengan identitas usaha kita. Ya, Misalnya lagi viral kayak misalnya yang sering lewat di FYP saya tuh, eh, ketika barista telat masuk sedangkan udah ada customer atau segala macam. Nah, itu sebenarnya kurang cocok dengan identitas usaha yang saya bikin. Nah, sedangkan ketika kita bikin yang sesuai dengan karakter kita, itu kurang buat apa ngeboosting views atau biar FYP itu susah, Mas. ya, Jadi apa namanya yang saya alami itu kalau buat apa namanya konten. ya, Dulu juga saya sempat apa namanya hiring content creator, sedangkan apa namanya eh, ya kita belajar bareng di situ masalah branding dan segala macam. Cuman eh, sempat juga Mas saya bikin apa namanya ikut iklan yang di Instagram karena ada budgeting yang sebenarnya jomplang. Akhirnya kita eh, cari-cari apa namanya cara lain buat gimana bisa kita dikenal di masyarakat luas, tentunya apa namanya khususnya yang Blitar sendiri ya Mas ya, ketika ya. kita berbisnis di Blitar itu sempat eh, dapat kita cara biasanya kita yang punya usaha, kita yang di follow orang, nah ini kita ngefollow orang-orang random yang dimana Oh, itu sebenarnya teman-temannya sendiri. Ketika ada yang apa namanya kita nggak kenal, cuman dia ya. datang ke coffee shop kita tanyain, oh Mbak tahu tempat ini dari mana? Oh ini Mas saya tahunya dari Instagram. Tiba-tiba saya di follow di sini terus saya lihat konten dan segala macam kegiatan kita sehari-hari di situ, suasananya kayak gimana. Akhirnya mereka tertarik buat datang, cuman di situ kan kurang bisa ngeboosting apa namanya views ataupun mendatangkan pelanggan gitu Mas. Terima kasih Mas Obi. Oke, Mas Bagus. Jadi, untuk mendapatkan view, kasih contoh di Reels dan di TikTok, itu ada banyak prosesnya. Yang tadi juga ada yang namanya, Mas, aku kok ngikutin konten viral, tapi nggak sesuai ya dengan idealisme dari usaha aku. Ini, Mas, aku bisa kasih saran. Bisa nggak kira-kira digabungin, tapi tetap mengandalkan idealisme dari yang kontennya. Contoh, sekarang kan lagi rame nih. Mungkin teman-teman ya, melihat kayak lagunya Apate, 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 Apate gitu kan. Pernah dengar kan, Pak? Ya kan? Kayak gitu. Bisa banget nih. Semuanya coffee shopnya, minta aja baristanya pegang eh, apa produknya sambil pakai sound Apate kayak gitu, ya kan? Dengan gaya-gaya Apate itu, tapi tetap ada produknya yang masuk.
idealismenya masih ada, konten viralnya masuk di situ. Itu yang biasanya kami lakukan ya di tim itu, kami melihat research konten. Nanti Mas Bagus bisa lihat di itu ya, di website namanya TikTok Creative Center. Kalau di TikTok, TikTok Creative Center itu adalah yang di tren saat ini di Indonesia. Itu bisa digabungkan di situ. Mas, aku nggak mau mikir, Mas, cara ngabunginnya gimana? Pakai AI aja, Mas. Gitu. Ketik aja di AI. Nah, saya tuh punya usaha, promnya kayak ini. Saya punya usaha coffee shop dengan idealisme seperti ini. Nah, saya ingin menggabungkan konten ini, ide konten, carikan ide konten dari idealisme ini, idealisme saya dengan konten viral yang seperti ini. Plak, gitu langsung bisa nanti. Promnya cari 10 ide konten langsung, Mas. Kayak gitu. Itu promnya kayak gitu. Perintahnya seperti itu. Jadi itu memangkas waktunya Mas Bagus dan tim, kan fokus aja di pembuatan kontennya, biar pembuatan idenya dibantu sama AI. Ini untuk UMKM sangat membantu, kan? Dan itu enggak, Mas, kalau food truck sekarang kan lagi rame ya, orang-orang beli yang kopi-kopi kayak kopi jago, kopi dan lain-lain ya kan, yang dia apa pindah-pindah, ya, itu hampir sama lah mungkin kayak usahanya Mas Bagus ya, mungkin ya, saya belum lihat, moving lah, moving coffee shop moving, bikin cerita Mas di story setiap pagi. Hari ini aku pengen lagi mangkal di sini, berhenti di sini. Yuk ngopi bareng sambil ngobrol-ngobrol. Gimik-gimik seperti itu yang dibutuhkan sekarang. Ngopi sambil ngobrol, ya kan? Itu kan keutamaan dari moving ya, bisa punya. Tapi diarahkan aja customernya atau orang-orang yang lihat untuk hari ini. Aku besok mau di daerah sini. Yuk kita ketemuan sambil ngopi bareng. Konten-konten kayak gitu, Mas. Itu yang dilakukan kalau beda ya Jago ya, sorry. Jago itu jangan bandingkan usaha coffee shop keliling di Blitar dan di Jakarta. Karena beda, Mas. Karena di Jakarta tuh orang grab and go ya. Beli coffee shop, beli kayak kayak kopi Jago dan lain-lain. Udah, tek, balik kantor, balik kantor. Beda. Kalau di daerah, di Malang, di Blitar, itu beda. Gitu. Mungkin sambil nongkrong. Ada juga nih, Mas, dulu nih di Malang nih. Contoh, kedai kopi yang keliling kayak gitu. Kita tahunya itu dari story di mana lokasinya. Saya samperin, Mas. Ngopi di situ. Kan ada unique sellingnya di situ. Itu adalah salah satu sisi positifnya nih, Mas Bagus. Unique sellingnya adalah moving. Mas Bagus bisa menentukan lokasi-lokasi yang enak untuk ngopi, biar pelanggannya bisa kayak gitu, Mas Bagus. Oke? Oke, dari Mas Bagus, apakah sudah jelas? Terima kasih Mas Ubi untuk apa saran-sarannya. Eh, Terima kasih, sangat membantu sekali. Eh, Insya Allah bisa langsung dieksekusi. Ya, DM Terima aja kasih. kalau bingung. Siap, Mas Ubi. Iya, Oke, kita lanjut ke peserta berikutnya dari Kak Marsyanda, FEZ Cloud. Boleh silakan on mic terlebih dahulu, Kak Marsyanda. Ya baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi gini Kak, saya tuh punya usaha AVZ Cloth. Itu kayak baju-baju. Saya marketingnya itu couple. Jadi Ya. niatnya biar orang itu sekali check out, biar nggak cuma satu aja yang beli. Ah, Nah, saya tuh pernah FYP sekitar 4 atau 5 kali itu. Itu tuh bisa pengaruh ke 2 sampai 4 bulan ke depannya. Tapi setelah FYP itu, saya ada kesulitan kayak mengikuti tren, soalnya trennya kan cepat sekali berubah ya. benar. Tapi setiap trennya itu diikuti belum tentu FYP juga. Nah, selain menggunakan konten sendiri sama ads yang berbayar itu, Ya. seberapa pengaruh sih peran influencer dalam mempromosikan usaha? Oke, oke, oke. Saya jawab ya, Kak. Oke, terima kasih. Nah, gini, ini kalau di TikTok ya teman-teman. Ini beda sama di YouTube, beda sama di platform lain. Kalau di TikTok, kontennya teman-teman yang satunya itu FYP, konten kedua, semuanya, wah konten yang pertama itu saya 100.000 penonton nih, Mas nih. Besok saya ngupload pasti akan ramai.
Jawabannya tidak sama sekali. Karena di TikTok, teman-teman, kekuatannya itu ada di konten. Konten ini rame, besok itu belum tentu rame. Mas, satunya itu 100.000. Satunya kok cuma 100 penonton ya. Itu wajar di TikTok. Sangat-sangat wajar dan jangan menyerah. Emang seperti itu cara mainnya. Karena di TikTok itu konten adalah nomor satu. Seperti itu. Jadi teman-teman sangat wajar itu semuanya. Dan apakah gini kan tadi kakaknya kan, Mas saya organik sudah sorry 5 kali FYP itu pengaruh ke penjualan pastinya. Kalau teman-teman pastinya akan pengaruh, yaitu kekuatan sosial media. Dan saat ini kesulitan untuk mengikuti tren seperti apa. Ya tren berubah pastinya, dan emang butuh kreativitasnya kita untuk bisa mengcombine antara tren kita dengan usaha kita seperti apa. Kalau bingung pakai ChatGPT aja. Emang kayak gitu, Kak. Tren itu terus terus ada kan. Saat ini kita berhenti, besok sudah ada 2 tren lagi. Kan? Itu wajar sekali. Nah, itu wajar sekali karena tren-tren itu terus-terusan ada. Terus-terusan ada seperti itu. Dan kita nggak bisa menstop itu karena kita bukan pembuat tren. Kita hanya mengikuti trennya seperti apa. Nah, apakah sih efektif nggak sih cari influencer untuk mempromosikan kita, atau KOL ya namanya, di opinion leader ya? Apakah kita apakah pengaruh dengan KOL itu? Jawabannya tergantung KOL-nya nih, tergantung influencernya. Kita harus memilih influencer yang cocok dengan niche kita, cocok dengan usaha kita. Kita nggak mau beli kucing dalam karung, jangan sampai, ya kan? Mas, kok penonton aku dikit ya di influencer ini ya? Aku udah bayar 500.000 nih Mas untuk mempromosikan. Berarti itu namanya beli kucing dalam karung. Mending 500.000 itu bisa diiklankan. Gak enaknya pakai influencer atau KOL yang mikro ya, yang followersnya itu di bawah 100.000, itu nggak enaknya. Yang akan berdampak dengan konten usaha kita itu ada kontennya dia. Konten kita itu tidak akan berdampak. Gitu. Kalau yang itu mikro, nano mikro, yang di 100.000 ke atas mungkin akan bisa membantu teman-teman mendongkrak sedikit. Saran saya, udah, saran saya itu kalau budgetnya itu adanya 500.000, ya kan, separuh itu diiklankan, separuh cari influencer. Atau Mas aku nggak mau influencer, aku maunya influencer yang 100.000, bayarnya 200.000 Mas. Saran saya cari yang 10.000, tapi ya kan, tapi itu bisa barter produk. Banyak teman-teman semuanya di luar sana yang followersnya 10.000 itu nggak dibayar tapi barter produk. Maksudnya kamu tak kasih produkku, kamu promosiin ya, itu banyak bisa kayak gitu. Gimana Kak? Gimana? Dari Kak Marsyanda, apakah sudah cukup jelas? Udah cukup jelas, Mas. Terima kasih ya. Ya, sama-sama. Oke. Wah, ini ada 20 lebih orang yang raise hand. Mungkin ini pertanyaan yang terakhir dari Oke, Mas oke. Obi. Boleh memilih salah satu peserta yang boleh untuk on mic. Oke, dari Kak ini ya, Kak Iftitah Titi Jaya pengrajin tas. Bisa open mic Kak? Ya, Kak. Ya, Ya. Pagi, Kak Obi. Terima selamat kasih pagi. atas kesempatannya. Jadi di sini saya pertama akan memperkenalkan dulu. Jadi Titi Jaya Pengrajin Tas ini adalah UMKM yang bergerak di bidang kerajinan. Nah, kita itu memiliki pelanggan tetap. Biasanya kita ada di toko mas, lalu di apa? Kita juga pernah melayani tas Pemkot Kota Blitar, lalu di gereja, sekolah-sekolah seperti itu. Nah, tapi ada di suatu waktu kita itu pernah membrandingkan produk kita itu ke sosmed. Nah, tapi karena kurangnya keterbatasan bahan baku, nah biasanya kita tuh beli bahan Oh, baku tuh di Surabaya atau di Tulungagung. Nah, tapi kita memiliki pesanan dari Jakarta. Nah, namun pesanannya itu hanya 5, tapi
Bahkan kita itu kalau melayani di daerah Blitar itu harus 100 lebih tas yang dampaknya tuh bisa grosiran. Nah, Ya. kalau pesanannya hanya 5 dan bahan bakunya itu kita harus beli dari luar, nah itu yang membuat kita itu menolak customer itu. Jadi banyak yang kita tolak karena pesanannya kurang dan bahan baku yang kita beli itu jauh dari Blitar seperti itu. Jadi saya ingin tanya mungkin bagaimana bisa agar kita tuh bisa tetap go dari Blitar, tapi kita tidak menolak customer lain dan itu yang menurut saya jadi hambatan dari kita. Terima kasih. Oh ya, saya tanya di kontennya itu pada saat diiklankan itu sudah ditulis grosir kan? Atau minimal order harus segini? Nah, itu sudah Oke. dituliskan, tapi memang tetap apa nggak bisa ya Pak gitu, cuman 5 aja gitu. Tapi jadi kita tetap nggak bisa Pak, soalnya memang minimal 50 sampai 100 orderan seperti itu. Oh ya, jadi eh, nggak apa-apa, Kak Titi ya. Menurut saya ya, sebagai seorang mungkin saya juga pernah nih kasus kayak gitu ya, Kak Titi ya. Saya itu beliin sebuah kerajinan untuk souvenir saudara saya yang menikah itu di daerah Pekalongan kalau nggak salah. Nah, ya emang ada 50 dan 100 dan ini nggak usah takut kehilangan pelanggan yang cuma 555 kayak gitu, nggak usah takut karena akan ada banyak pelanggan yang kayak saya, ya kan, yang akhirnya ya udah beli tas kayak gini. Gimmicknya gini nih kak, mungkin ya, eh, gimmick kontennya untuk di iklan kali jangan oh ya tas ini enggak, di awal langsung ngomong nih, di awal itu langsung diomongin kayak contoh, wah tas untuk souvenir nikahan cocok banget untuk souvenir souvenir nikahan loh. Kan orang sudah terpatri di otaknya souvenir nikahan pasti nggak mungkin cuma 10 kayak gitu, karena saya dapat iklan dulu itu kayak gitu nih kak di Pekalongan, souvenir nikahan, ya udah pasti aku ya udah belilah, pasti nggak mungkin 50 lah, 100 kayak gitu. Tulis gimmick-gimmick yang benar-benar merepresentatifkan ini kayak semuanya. Kak, saya yakin ini kontennya Kak Titi itu dulu itu kayak kamu bisa pesen tas melalui ini, ya kan? Tapi grosir jangan. Kalau menurut aku buat acara kantor kan nggak mungkin cuma ini, kan? Gimmick seperti itu. Wah, buat acara souvenir nikahan pakai bahasa-bahasa yang merepresentatifkan sebuah acara yang besar. Biar apa? Biar customer tahu, sadar. Aku nggak nikah, ya kan? Aku cuma butuh buat oleh-oleh aja, ya berarti bukan Titi Jaya pengrajin tas yang aku butuhkan. Tapi kalau aku nikah buat souvenir ya, dengan harga yang oke, mungkin ya, ya dapat iklan enak kayak gitu. Jadi gimmick-gimmick seperti itu kak. Jadi malas mikir ChatGPT. Saya gitu sekarang kak. Itu jujur ya. Saya kayak gitu sekarang. Apa ya gimmick apa ya? Gimmick kata-kata apa ya? Itu gak bahasa-bahasa marketing seperti itu. Kak. Ya kan? Contoh buat acara reuni gitu kan. Mungkin 20 orang ya. Pesanan reuni kayak gitu. Mungkin orang-orang taunya oh ini kan harga grosir bisa ngecer. Nah, takutnya ada misinformasi seperti itu. Padahal orang itu pesennya harusnya grosir banyak, bukan harga grosir pesanan ngecer kayak gitu. Pakai gimmick-gimmick bahasa kayak gitu kan. Soalnya saya kemakan juga sih kemarin dan alhamdulillah produknya oke. Ya, saya customer oleh kemarin banget pouch gitu di Pekalongan buat beli buat eh, saudara saya kayak gitu. Oke, dari Kak Iftita, apakah sudah cukup jelas? Ya, siap jelas. Terima kasih, Pak. Oke. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah antusias raise hand dan mohon maaf yang masih belum mendapatkan kesempatan bertanya.
Semoga mendapatkan kesempatan bertemu dengan Mas Obi di lain waktu ya, Siap. teman-teman. Oke, untuk yang terakhir dari Mas Obi, apakah ada close? Oke, terima kasih Mbak Fitri dan teman-teman semuanya. Saya ingatkan lagi teman-teman ya, sosial media itu kita tidak mendatangkan uang, kita mendatangkan pelanggan dan calon pelanggan. Buat ide, bisa pakai teknik 5W1H tadi atau pakai AI untuk membantu. Dan nggak apa-apa mengikuti tren, tapi tetap harus ada idealisme yang ada di situ, ya kan? Kayak tadi ya, kayak Mas Bagus dan teman-teman semuanya itu bisa. Dan gimmick-gimmick marketing harus ada. Tetap sosial media itu tempatnya kita untuk memmarketingkan produk kita seperti apa. Semakin unik, semakin gimmick-gimmick kata-kata marketing kita semakin bagus, otomatis orang akan tertarik nantinya untuk. Oke, terima kasih Mas Obi telah menyempatkan waktunya untuk hadir dan berbagi ilmu yang luar biasa bersama teman-teman Blitar Cahpreneur 2024. Baik.